Halo, iya, halo. Mana Pak? Gimana? Oh, oh. Aduh. Halo guys, ketemu lagi ya dengan saya Edi. Tadi ada studi kasus dari saya dan Ella. Saya kebetulan tadi ada studi kasus telepon sambil jalan ya, sambil ketawa-ketawa akhirnya tersandung dan jatuh. Kemudian Ella studi kasus kedua. Ella mengangkat beban benda ya dengan bebannya yang mungkin terlalu berat sehingga cedera. Nah, itu adalah contoh-contoh aktivitas yang mungkin terjadi di tempat kerja. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasinya, kemudian menilai dan mengendalikannya. Nah, khusus untuk tahapan pengendalian, di K3 sudah diajarkan, yaitu apa? Hierarki pengendalian bahaya. Coba kita tengok ke papan. Nah, ini kan ada hierarki pengendalian bahaya, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD atau PPE. Apa APD? Alat pelindung diri. Nah, kalau PPE, Personal Protective Equipment. Nah, jadi alat yang dipakai untuk melindungi diri. Oke ya. Nah, ini yang paling efektif, nomor 1. Ya, paling efektif. Jadi disarankan kalau pengendalian bahaya itu ditinjau, yang paling efektif dulu yang mana? Jadi pikirkan untuk mengeliminasi bahaya itu. Ya, kalau tidak mampu dieliminasi, substitusi. Ya, kalau tidak mampu, rekayasa engineering. Tidak mampu lagi, administrasi, mentok, tidak mampu ya, pakai APD. Gitu ya. Jangan semuanya dipukul rata, APD aja semua. Enggak gitu, harus ada analisis. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat bahaya. Contoh, kasus 1 ya, nelpon sambil jalan. Ini termasuk bahaya yang sudah teridentifikasi. Ya, kira-kira kita mau eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, atau APD? Kita coba lihat dulu. Bisa nggak nelpon sambil jalan ini kita hilangkan? Eliminasi ya. Menghilangkan bahaya. Yang bikin bahaya adalah dia nelpon sambil jalan. Nah, akhirnya artinya apa? Kalau itu bahaya, bisa nggak dihilangkan? Nggak usah nelpon saat jalan. Substitusi. Caranya apa? Misalnya, disubstitusi biar nggak bahaya. Nelpon tapi sudah nggak usah sambil jalan. Misalnya berhenti dulu. Berhenti terus telepon. Bisa nggak itu? Oh bisa Pak. Nah ini mungkin bisa diambil pengendalian ini. Tentu saja ini akan menjadi efektif. Misalnya nelpon tidak boleh lagi sambil jalan tapi berhenti dulu. Tips penting. Pilih salah satu hierarki yang paling sesuai, eliminasi substitusi engineering, kemudian lengkapi dengan administratif dan APD untuk mendukungnya. Administrasinya ini dilengkapi. Nah, SOP boleh, IK boleh, atau visual sign ya, aturan gitu ya, boleh. Misalnya dikasih di tempat pejalan kaki itu, nelpon wajib berhenti. Nah, seperti itu ya. APD ini menjadi dasar sekali ya. Pastikan ini juga ditempuh. Misalnya wajib APD. Itu ya, misalnya dia tidak sengaja tertabrak gitu ya. Masih ada helm, masih ada sepatu safety. Gitu ya. Tadi contoh kasus yang pertama. Nah, sekarang kita coba bahas contoh kasus yang kedua. Nah, ini ada bahaya ya. Mengangkat benda berat. Jadi, bisa nggak mengangkat benda berat itu kita hilangkan? Itu kan termasuk aktivitas yang berbahaya. Oh, enggak bisa Pak. Itu artinya memang ada aktivitas mengangkat benda. Ya. Oke, nggak bisa dihilangkan. Lanjut ke nomor 2. Bisa nggak ya? Karena itu termasuk bahaya, yaitu mengangkat benda yang berat. Bisa nggak disubstitusi, diganti? Bendanya jangan terlalu berat deh. Biar nanti ngangkatnya bisa gitu ya. Bisa nggak disubstitusi?
diganti biar nggak berbahaya. Oh, nggak bisa Pak, memang seperti itu kita belinya, ukurannya ya demikian, ya beratnya seperti itu, nggak bisa dihilangkan. Oke, ya ini tidak bisa diambil, eliminasi gitu ya. Terus substitusi juga tidak bisa. Baru yang ketiga, rekayasa engineering. Kira-kira bisa nggak ya direkayasa engineering benda yang berat tadi? Oh iya Pak, bisa. Ya, misalnya kita pakai yang namanya alat hand pallet. Nah, boleh. Ya, hand pallet. Sehingga nanti gampang untuk mengangkatnya, nggak mengakibatkan cedera. Itu boleh. Ya, jadi pilih dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Kira-kira mana yang bisa diaplikasikan? Tentu saja yang efektif, yang paling atas. Ya, nah hand pallet terus dikasih administrasi, bisa instruksi kerja, IKA cara pengangkatan benda berat, boleh ya. Terus ditambahin APD, petugasnya dikasih helm, dikasih sarung tangan, ya dikasih sepatu safety. Nah, itu adalah cara pengendalian bahaya menurut K3. Jadi perhatikan ya, ini hierarkinya supaya Anda memilih yang paling efektif dulu. Jangan semuanya dipukul rata APD ya, sehingga yang efektif tidak terdeteksi. Itu ya, semoga bermanfaat ya, semoga teman-teman menjadi lebih tertantang lagi untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerjanya sehingga nanti bekerjanya lebih aman. Dan melakukan identifikasi bahaya, tolong teman-teman juga pelajari regulasi ya, terkait misalnya alat-alat produksi. Ya, ada mesin di situ, ada nggak regulasinya, harus ada izin misalnya dari Disnaker. Nah, itu harus Anda lengkapi dulu. Karena apa? Regulasi ini menjadi poin yang sangat penting untuk K3. Regulasinya dulu dipenuhi, baru Anda bisa melakukan analisis bahaya. Gitu ya. Oke teman-teman, semoga nanti lebih semangat lagi untuk menjalankan sistem manajemen K3 di perusahaan atau di organisasinya. Dan semoga saja tidak ada lagi kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan di tempat kerja. Ya, saya Diaryono untuk Indonesia yang lebih baik. Ella. Kuak, kuak, kuak.